Gismi. Selamat siang Pak Danu. Bagaimana kabarnya Bu Gismi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan kabar Pak Danu siang hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Ini saya ada perlu Bu. Ibu, mungkin di siang hari ini ada waktu nggak? Saya ingin ngobrol berbincang-bincang dengan Ibu. Ya Pak Danu, saya punya waktu ini. Silakan Pak Danu, mungkin ada permasalahan yang pengen dibicarakan, pengen diungkapkan unek-uneknya. Monggo Pak Danu. Oke, terima kasih Ibu. Ini saya punya permasalahan di tempat saya dalam saya mengajar di pembelajaran saya. Yang pertama itu saya rasa di akhir semester ini Bu, itu anak-anak kurang semangat Bu. Terbukti dalam pembelajaran saya itu anak yang pertama masih ada satu anak yang datang terlambat. Oke. Kemudian yang kedua anak tidak kembali ke kelas atau bolos ya Bu. Bolos saat mungkin jam pertama itu istirahat, tidak kembali lagi ke kelas. Yang kembali hanya sebagian gitu. Yang ketiga adalah anak yang tidak berangkat sekolah Bu. Itu ada beberapa yang satu dua anak yang tidak berangkat sekolah. Nah ini kan sangat mengganggu saya dalam pembelajaran. Kalau anak itu semua datang kan saya senang Bu, senang sekali anak itu semua datang, saya menyapanya, saya mengajarnya dengan penuh hati, saya dengan senang gembira itu saya senang. Nah, akhir ini seperti itu Ibu yang saya alami, anak-anak kurang fokus, kurang termotivasi dalam diri anak-anak. Itu Bu. Ya Pak Danu. Pak Danu tadi sudah menyampaikan bahwa ketika kegiatan pembelajaran di kelas itu ada anak-anak yang kurang semangat, datang terlambat, bolos, kemudian tidak berangkat sekolah. Nah, menurut Pak Danu, kira-kira anak-anak itu apa ya penyebabnya? Kenapa mereka seperti itu? Ya, penyebabnya ya Bu, dari permasalahan saya yang pertama ini dari awal dulu ya, yang mungkin saya balik tadi kalau yang saya utarakan permasalahan tadi, anak datang tidak berangkat ke sekolah Bu. Di tempat kami itu di SMK, kalau pertama itu berangkat Bu, berangkat. Nah, akhir-akhir yang mau tengah-tengah ini anak nggak berangkat di rumah, gitu, nggak berangkat ke sekolah. Itu masalah mungkin motivasi kesadaran diri mungkin kurang Bu dari anak untuk belajar di sekolah. Yang kedua, anak yang terlambat mungkin bangunnya kesiangan. Kalau saya tanya tuh bangunnya kesiangan Bu. Kenapa kok terlambat? Kesiangan Pak, jangan terlambat lagi, bangunnya ya pagi Le. Gitu. Harapannya ya nanti pengennya anak nggak terlambat Bu gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah anak bolos Bu. Di bolos tadi pas jam istirahat mungkin, nah tidak kembali ke kelas lagi Bu. Itu yang saya sedih sekali kalau pas sudah siang itu tinggal beberapa anak kayak gitu. Jadi saya juga berusaha untuk lebih baik lah gitu dalam mengajar agar anak itu juga tertarik ya gitu Bu. Itu yang saya harapkan Bu. Kalau menurut Pak Danu, berdasarkan gradasi dari nilai 1 sampai 10, dari nilai 1 sampai 10, saat ini murid-murid Pak Danu itu dalam mengikuti kegiatan pembelajaran itu di level berapa Pak? Yang angka 1 itu kurang baik. Nanti yang level 10 itu sempurna, sangat baik. Nah, kira-kira murid Pak Danu itu sekarang ada di level berapa kalau dinilai? Sekarang ini ya Bu ya, kalau di tempat saya di pembelajaran saya itu mungkin dari muridnya kan 20, yang berangkat hanya 13 kayak gitu. 13 anak. Yang nanti siang lagi yang bolos lagi ya. Saya nilai itu 50 Bu. Jadi sangat masih tengah-tengah gitu ya Pak? Saya dari hal itu Pak, dari tadi ada banyak anak yang bolos, tidak berangkat, datang terlambat, kemudian anak-anak kurang semangat, kemudian kalau dilihat dari gradasi baru ada di level 5, itu menurut Pak Danu harapan ke depannya seperti apa? Harapan ke depan nanti saya pengennya itu anak-anak ya tidak ada yang terlambat, kemudian tidak ada yang bolos, kemudian berangkat semua itu ya mungkin dinilai 8 Bu. Oh ya, susah ya Bu, tempat kami susah untuk berangkat semua itu susah. Mungkin kalau pas ujian semester Bu, insya Allah berangkat semua Bu. Jadi untuk pelajaran
ya ada nggak ada yang mustahil Bu, tapi ya harus berusaha bersama-sama gitu Bu. Ya, ya. Bagus Pak Danu. Uh, perlu perjuangan yang cukup keras ya Pak. Betul Bu. Dari hal tadi Pak, dari gradasi dari level 5 ke 8 atau dari harapan-harapan Pak Danu tadi, agar tercapai, kemudian langkah-langkah apa yang harus Pak Danu tempuh, yang akan Pak Danu tempuh? Jadi langkah-langkah yang saya akan lakukan adalah jadi 3 permasalahan tadi ya Bu, yang tidak berangkat, kemudian bolos, lambat tadi. Yang pertama saya akan ini Bu, kalau yang anak-anak tidak berangkat, saya akan menghubungi wali murid. Jadi nanti menghubungi wali murid atau dengan BK agar di home visit Bu. Yang kemudian yang terlambat, saya akan bersama dengan saya akan pagi saya akan datang pagi, kemudian saya dengan teman-teman itu menjaga di warung Bu, karena anak-anak yang terlambat malah ke warung, tidak langsung ke sekolah kelas kayak gitu. Sudah terlambat malah ke warung. Nah, kemudian yang bolos tadi, yang bolos itu ya harus berjuang bagaimana caranya karena nggak bolos, misalkan dengan mengunci parkiran Bu, karena kadang parkiran itu kadang malah dirusak, kadang parkiran itu nggak dijaga Bu atau tidak dikunci. Itu Bu. Kemudian yang lain lagi saya harus memperbaiki pembelajaran saya juga mungkin ya Bu ya. Dalam pembelajaran saya itu kurang menarik Bu. Jadi pengennya saya nanti membuat pelajaran itu tak buat yang menarik. Misalkan kalau di SMK kan banyak prakteknya. Kadang saya teori di kelas, kadang praktek di bengkel. Nah, sebelum praktek saya mungkin ini Bu, saya bisa mengirim pesan di WhatsApp. Anak-anak besok praktek di bengkel, materinya apa, membawa workbook gitu. Jadi dari sebelum pelajaran saya akan mengingatkan anak dulu Bu, agar nanti besok pelajarannya Pak Danu praktek ya, Pak. Nanti bisa berangkat gitu, kayak gitu. Itu Bu yang mungkin yang saya akan lakukan. Bagus Pak Danu. Ini adalah langkah yang luar biasa, semangat luar biasa. Karena memang di tingkat-tingkat SLTA itu anak-anak sudah mulai kenakalannya ke hal yang kurang baik itu banyak ya Pak. Jadi tadi langkahnya adalah menghubungi wali murid, kemudian kerjasama dengan guru BK, kemudian akan mengunci pintu di parkiran, serta akan memberikan pesan ke anak-anak bahwa anak-anak besok pagi akan ada atau di jam berikutnya, di hari berikutnya akan ada kegiatan praktek. Biasanya anak-anak itu lebih suka praktek daripada teori ya Pak? Betul Bu, anak-anak itu kalau di kelas itu ada yang tidur, ada yang nggak memperhatikan. Tapi kalau praktek, insya Allah anak-anak itu semangat Bu. Semangat ya. Karena bengkel kan Bu, tempat saya kan ada bengkel, dan bengkel memperbaiki. Kadang anak membawa motor sendiri ke bengkel memperbaikinya Bu, gitu. Kayak gitu Bu yang saya ingatkan. Betul Pak, sambil mendayung 3 pulau terlampaui sambil praktek, sepedanya lebih bagus gitu ya Pak. Karena nanti juga ini kan di akhir semester ini sebentar lagi kan ada ujian PAT. Nah, sebelum PAT juga ada ujian praktek Bu. Jadi kalau anak nanti nggak dilatih untuk praktek, nanti pas ujian prakteknya nggak bisa. Jadi anak-anak nanti di akhir sebelum semesteran nanti uji satu persatu Bu. Nah, ini juga akan meningkatkan anak untuk belajar kan sebelumnya harus belajar terus, anak bisa harus diuji di akhir ya gitu. Itu Bu. Iya. Ya. Bagus Pak Danu. Tadi langkahnya cukup bagus, luar biasa. Untuk melaksanakan langkah-langkah yang Pak Danu ambil tadi, kira-kira kapan ya mulai pelaksanaannya? Setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu ini, saya ada gambaran rencana yang saya lakukan ini. Ya setelah minggu ini Bu, minggu ini saya akan bekerjasama dengan guru piket, guru BK, dan kepala sekolah tentunya untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan aman. Dan agar anak itu senang di kelas atau di bengkel atau di sekolahan. Itu harapan saya Bu. Pengen anak-anak itu datang itu pengen ke sekolah, tidak kok malas-malesan, tidak kok malah bolos, kok tidak malah terlambat. Nah itu. Berarti kan dalam sekolah itu apa keunggulannya, apa teman-teman sekolah itu yang saya akan pikirkan agar anak itu semangat untuk ke sekolah Bu. Iya, bagus Pak Danu.
Jadi mulai dilaksanakan mulai minggu depan ya Pak. Terus kira-kira pada pelaksanaan kegiatan itu siapa saja yang berperan atau yang ikut aktif berperan dalam kegiatan Pak Danu? Yang pertama adalah nanti yang ikut aktif adalah orang tua wali Bu, karena anak nanti ada yang anak yang tidak berangkat bisa dihubungi dari orang tua wali. Kemudian saya bekerjasama dengan guru PK setiap pagi untuk menjaga pintu gerbang atau menjaga di warung. Jadi nanti anak yang datang langsung diarahkan masuk aja, nggak boleh ke warung Bu. Itu. Kemudian yang anak terlambat nanti yang terlambat ya tetap nanti kita buat restitusi Bu, atau apa nanti dibuat ruang sendiri atau melakukan pembimbingan. Kemudian yang anak bolos ya tadi tentu saya akan menjaga pintu gerbang atau membuat menarik pembelajaran supaya anak nanti pelajarannya Pak Danu ini nanti bongkar mesin nih, wah bagus ini, nanti pulangnya saya ngajak gitu. Itu harapannya seperti itu Bu. Nanti ya, bagus Pak Danu. Ya. Dari langkah-langkah kemudian waktu pelaksanaan, kemudian orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Pak Danu, apa komitmen Pak Danu terhadap penyelesaian masalah tersebut? Ya, komitmen saya ya Bu ya, nanti saya akan terus-menerus jadi bekerjasama dengan orang tua wali, guru piket, mungkin guru PK, dan rekan guru yang lainnya. Kemudian nanti ada kepala sekolah khususnya ini yang peran penting yang bisa menegakkan aturan atau yang bisa memberikan perintah ya Bu ya, itu dengan tadi berkolaborasi Bu, sama-sama ke nanti anak-anak itu dapat dikondisikan, bisa mendukung. Kalau sekolah itu sudah terkondisi, sudah membuat budaya yang bagus, budaya yang positif, budaya yang tertib, yang disiplin, insya Allah nanti semuanya akan enak Bu kalau sudah jalan, sudah berbudaya itu Bu. Gitu Bu. Ya, Pak Danu. Kemudian tadi kan sudah menyampaikan komitmennya, semoga nanti dengan komitmen yang dilaksanakan oleh Pak Danu, anak-anak ini bisa kembali ke sekolah semangat lagi, kemudian bisa mengikuti materi-materinya dengan baik. Iya. Bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk kedepannya Pak Danu, kalau anak-anak sudah seperti itu? Tadi saya sudah berkomitmen nanti bersama-sama bersama dengan warga sekolah, dengan guru, dengan guru BK tadi, kalau sudah bersama-sama menginginkan pelajaran yang tadi, yang anak-anak tidak terjadi bolos, kemudian tidak berangkat sekolah, ada yang tidak fokus, ada yang membolos tadi. Nah itu saya akan lakukan gini Bu, tidaknya akan mengevaluasi Bu dari semua tadi, mungkin ada rapat kecil di guru, bisa berbincang dengan guru, kira-kira dalam rencana saya yang lakukan tadi sudah berhasil atau belum, atau sudah maksimal atau belum. Kalau belum maksimal, dimaksimal lagi atau koordinasinya lebih instan lagi Bu dengan warga sekolah, kemudian berkolaborasi tadi dengan warga sekolah juga, dengan guru, dengan wali murid, itu dengan terus menerus, dengan komitmen, dengan sampai nanti hasilnya membuahkan hasil yang anak-anak memang semangat untuk belajar di sekolah, tidak bolos, tidak terlambat, berangkat sekolah terus, sehingga pembelajaran akan menarik, akan tujuan pembelajaran akan tercapai. Nanti anak-anak bisa juga kompeten, kalau prakteknya mau praktek terus, insya Allah dalam diri anak akan menjadi kompeten Bu. Ya, baik Pak Danu. Tadi dari perbincangan kita sudah menemukan permasalahan Pak Danu tentang anak-anak yang kurang semangat, kemudian datang terlambat, sering bolos, tidak berangkat sekolah. Kemudian Pak Danu juga sudah menemukan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu dengan cara menghubungi wali, kemudian pokoknya berkolaborasi dengan wali murid, dengan wali kelas, dengan guru BK dan lain sebagainya. Kemudian apakah bagaimana perasaan Pak Danu saat ini? Alhamdulillah, Bu. Saya setelah berbincang dengan Ibu, permasalahan saya agak gambaran, ada rencana yang akan saya lakukan agar saya terpecahkan gitu Bu. Alhamdulillah Bu, hari ini terima kasih banget ya Bu ya sudah mau menerima, mau menyerahkan waktunya untuk saya untuk berbincang-bincang dengan Ibu, biar nanti permasalahan saya dapat teratasi.
Terima kasih, Bu. Ya Pak Danu. Baik Pak Danu, mungkin nanti 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi kita evaluasi bagaimana hasilnya, bisa ketemu lagi, bisa berbincang-bincang lagi ya Pak Danu. Iya Bu, alhamdulillah semoga bisa ketemu lagi di lain waktu Bu. Terima kasih sekali Bu sudah membantu permasalahan saya Bu. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Danu. Sudah cukup ya Bu. Alhamdulillah ya. Ini sudah coaching, saya di coaching oleh Bu Kismiati yang lebih pengalaman dari saya, banyak pengalaman. Bu, cukup nggih, ini keluar rekam, saya hentikan sudah 15 menit saya hitung tadi tentang refleksi hari ini. Ya. Oke Pak, terima kasih waktunya. Yang pertama, refleksi diri apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Yang sudah berjalan dengan baik pada saat percakapan tadi, coaching sudah melakukan atau sudah mengungkapkan unek-uneknya, mengungkapkan permasalahannya dengan baik, dengan lancar, kemudian sudah bisa menemukan solusi atau langkah-langkah apa yang harus ditempuh ketika menemukan masalah seperti itu. Jadi dari mengungkapkan masalah sampai menemukan solusi atau langkah-langkah yang akan ditempuh itu sudah lancar, sudah baik. Kemudian sudah bisa siapa saja sudah bisa menemukan siapa saja yang akan diajak berkolaborasi dalam hal melaksanakan langkah-langkah yang tempuh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau dari diri saya sebagai coach, mungkin saya harus meningkatkan pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot, kemudian meningkatkan konsentrasi saat memandu coaching itu, karena kadang-kadang itu ngeblank Pak saya itu. Kadang-kadang karena mungkin faktor sinyal itu tidak terdengar Pak. Itu kendala ya Bu. Itu. Sedikit kendala Bu. Sinyalnya kadang-kadang tidak. Alhamdulillah ini lancar ya Pak. Jadi ini alhamdulillah lancar, listrik juga nyala Pak. Kemarin listriknya mati, bingung juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak atau Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi fresh atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya akan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai alur Tirta seperti kemarin Pak. Jadi tahapan-tahapan Tirta itu saya pelajari dulu, kemudian saya buat pertanyaan-pertanyaan agar lancar nanti. Kemudian untuk kehadiran penuh saya berusaha hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan konsentrasi, kemudian mengamati Pak Danu bicara, karena di tempat saya ramai banget Pak, ini di dekat ruang guru, jadi ramai banget, harus konsentrasi penuh Pak. Itu seperti ini sama nih saya juga sekolah dekat itu ada job fair Bu. Ini kan di tempat kami baru besok pagi mulai PAS, jadi bandeli soal, kemudian ngepak itu Pak. Itu jadi saya harus konsentrasi penuh. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya untuk memperbaiki saya akan berusaha begini Pak. Mungkin pertanyaan-pertanyaan saya tadi belum berbobot. Nanti ketika kita rekon kan kita bertiga ya Pak, saya akan berusaha membuat pertanyaan-pertanyaan saya itu berbobot, menggali pertanyaan-pertanyaan yang lain dengan sesama guru penggerak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha hadir penuh Pak. Jadi kehadirannya penuh, betul-betul perlu konsentrasi, tidak keguyon. Serius gitu. Serius tapi santai. Serius tapi santai. Itu yang kedua. Kemudian mungkin apa lagi ya? Saya kira itu dari saya Pak.
Bu, ya, terima kasih Bu untuk hari ini kita sudah coaching dari coach